memang harus diketahui oleh seluruh kelas dan merupakan hasil dari kerja kelas. Nah, upacara pembukaan tidak ada masalah kakak-kakak ya, jam pimpinan. Nah, nanti menurut informasi Kak Lion bahwa jam pimpinan ini akan disampaikan oleh Kapusdiklatnas. Tapi apakah beliau hadir atau digantikan oleh Kak Sigit nanti tidak masalah kakak-kakak ya. Yang penting di sini sudah kita sediakan jam pimpinan yang akan disampaikan oleh Pusdiklatnas. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan fundamental gerakan pramuka. Nah, fundamental gerakan pramuka ini nantinya diharapkan dilaksanakan di dalam satu kelas besar yang diikuti oleh seluruh peserta. Nah, mengapa di satu kelas besar, harapannya antara kelas 1 dengan kelas yang lain, karena ini merupakan fundamental yang merupakan dasar mereka agar mereka dapat mengikuti proses selanjutnya dengan matang, maka alangkah baiknya kalau disampaikan oleh seorang pengampu, oleh tim pengampu, dan di dalam satu forum. Nah, ini jadi skenarionya nanti disusun oleh pengampu dengan panduan kurikulum KPL. Nah, fundamental memberikan gambaran secara umum kemampuan dan harapan dalam proses KPL dan menghubungkan antar materi yang didapat saat berproses. Jadi, saya dapat materi ini tuh nanti fungsinya untuk apa? Untuk dapat menunjang ini, saya harus menguasai apa? Nah, ini harapannya di KPL ini, di fundamental ini sudah dicerahkan lebih dahulu. Ada satu pancingan sehingga mereka termotivasi untuk bisa belajar bagaimana mereka membuka wawasan berproses di dalam KPL. Nah, kemudian ada penugasan berproses di kelompok bersama pelatih pendamping. Nah, kemudian yang kedua adalah kapital selekta, juga disampaikan sesuai dengan kisi-kisi skenario yang disusun oleh pengampu. Nah, kapital selekta ini bagaimana kepelatihan di dunia dan di Indonesia. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi yang ada di 048. Tidak ada satu perubahan karena ini merupakan suatu pembekalan bagi mereka, buka wawasan untuk teman-teman peserta. Nah, kemudian yang butuh waktu panjang di situ itu adalah problematika kepelatihan. Nah, kalau di jadwal nanti kalau setelah ada ini, kalau saya sampaikan jadwalnya, kita akan tahu sampai seberapa banyak praktek di dalam problematika kepelatihan ini. Nah, problematika kepelatihan paparannya juga dilaksanakan di kelas besar yang terkait bentuk pengelolaan untuk anggota dewasa. Kemudian mendalami peran dan tugas pelatih dan Pusdiklat melalui tantangan kepada kelompok terkait pengelolaan dalam menyiapkan kursus dan terkait pengelolaan tim, desain kursus, dan praktek melatih. Jadi pada problematika kepelatihan ini, mereka langsung diberikan satu tantangan untuk bagaimana mengelola sebuah kursus. Nah, kemudian dia mempresentasikan hasil dan salah satu dari presentasi hasil ini presentasi hasil berupa desain pelatihan dan ada praktek melatih. Nah, ini nanti dilakukan di 2 kelas. Jadi ada di kelas A dan di kelas B. Mereka sudah breakout, sudah di kelas sendiri-sendiri. Mengapa harus di kelas sendiri-sendiri? Supaya mereka punya waktu banyak di dalam menyampaikan, memaparkannya, kemudian punya waktu banyak untuk pendalaman. Nah, kemudian ketika problematika kepelatihan ini harapannya adalah para pengampu materi terkait materi yang terkait itu menyusun lembar observasi. Nah, yaitu materi yang terkait, pengampu yang terkait adalah tentang desain. Kemudian pengeterapan metode kepramukaan, pengeterapan metode kepelatihan, teknik presentasi, dan teknik fasilitasi. Nah, ini dengan adanya lembar observasi ini nanti bisa digunakan apersepsi ketika kita menyampaikan materi-materi yang terkait dengan ini. Nah, itu kita doranya mengambil dari sana. Jadi Dora tidak per bidang studi, tidak per materi, tetapi pada keseluruhan. Kak Ojit, ngantuk Kak Ojit? Iya. Boten. Ya,
gitu saya Siap, siap, siap. sepertinya Kak Oji capek sekali ya. Sehat Pak Oji ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kakak, setelah akhir problematika kepelatihan itu, di sana akan ada lokakarya. Lokakarya menggali permasalahan yang muncul dalam proses kepelatihan. Jadi setelah mereka melakukan proses kepelatihan ini, mudah-mudahan banyak permasalahan yang bisa muncul, yang bisa diangkat dari proses kepelatihan maupun pengelolaan pusdik, sehingga dapat menemukan bagaimana solusi pemecahannya. Nah, ini Kakak. Nah, kemudian dari problematika kepelatihan ini kita pada manajemen konflik dan manajemen risiko. Nah, manajemen konflik, manajemen risiko, dan metode penyelesaian masalah ini harapannya adalah bisa dalam satu sesi, Kakak. Dalam satu sesi dengan waktu tentunya yang kita sesuaikan. Nah, mengapa dalam satu sesi? Nah, harapannya ada satu yang berdampingan antara permasalahan dengan penyelesaian masalah. Nah, itu sehingga ini saya coba untuk saya dampingkan antara manajemen konflik dengan metode penyelesaian masalah. Kemudian yang didampingkan lagi adalah teknik presentasi dan teknik fasilitasi. Ini juga saya dampingkan. Harapannya adalah hasil observasi saat peserta melakukan presentasi desain pelatihan dapat digunakan acuan dalam menyampaikan materi. Diharapkan peserta banyak menggali materi dari praktek yang telah dilakukan sehingga dapat menyusun literasi. Nah, dari presentasi dan fasilitasi ini tagihannya adalah mereka dapat menuangkan ilmu yang mereka dapat dalam satu bentuk buku virtual. Jadi seperti resume mereka hasil kegiatan ini, mereka bisa menuangkannya bagaimana teknik fasilitasi, bagaimana teknik presentasi ini. Nah, mereka bisa menyusun kemudian menuangkan di dalam buku virtual. Nah, kemudian pengayaan metode. Nah, pengayaan metode ini khususnya adalah bagaimana pengeterapan metode kepramukaan dan pengembangan metode-metode kepelatihan. Nah, setelah mereka diberikan materi satu pengayaan metode, ini sekaligus karena besoknya adalah praktek melatih, ini mereka sekaligus diberi bahan untuk praktek melatih. Harapannya pada saat pengayaan metode ini, materi praktek melatih yang mereka lakukan besok, ini mereka sudah terima dan mereka sudah merancang. Oh, materi saya ini, berarti metode saya begini, metode pengeterapan metode kepramukaan saya adalah begini. Sehingga ini bisa menunjang mereka untuk ketika mereka melakukan praktek melatih. Nah, setelah itu kemudian ada manajemen pelatihan. Nah, manajemen pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan talam kerja yang dipandu oleh ada koordinatornya, kemudian kita bersama-sama di dalam satu bentuk tim teaching. Jadi menggunakan talam kerja, hasil kerja dari setiap talam ditempelkan di pajang. Nah, di pajang yang disediakan, kemudian ada satu bentuk kegiatan untuk saling mengunjungi, jadi semacam country fair atau semacam pameran begitu dari hasil pajang mereka berdasarkan kegiatan proses kegiatan materi, penyampaian materi yang sudah mereka lakukan dari penugasan-penugasannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyusun desain pelatihan dan paparan desain pelatihan. Nah, menyusun desain pelatihan seperti biasa, kita berikan satu masalah, kemudian mereka menyusun. Nah, bagaimana mereka menyelesaikannya nanti akan kita lihat di paparan desain pelatihan. Nah, paparan desain pelatihan ini ada nilainya untuk masing-masing kelompok, masing-masing orang. Jadi sifatnya adalah perorangan, termasuk praktek melatih tadi juga perorangan. Karena akan ada nilai perorangan, maka kita lakukan bagaimana caranya supaya desain yang mereka susun itu merupakan kolaborasi dari hasil kerja mereka yang masing-masing hasil kerjanya mereka menyampaikan, mempresentasikan, kemudian pada akhirnya nanti akan jadi satu desain
pelatihan yang utuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada kegiatan di alam terbuka. Nah, pengampu materi menyampaikan muatan yang diharapkan dari permainan itu, kemudian peserta menyusun skenario pelatihan, mempraktekkan permainan. Nah, satu kelompok sebagai pemandu dan kelompok lain sebagai peserta. Seperti biasa, kalau satu kelompok sedang menjadi pemandu, walaupun itu tidak seluruh anggota kelompok yang jadi pemandu, maka kelompok lain sebagai peserta. Nah, kakak-kakak karena jumlahnya ini besar, nah ada 2 kelas, boleh misalnya kakak-kakak menghendaki mainnya di masing-masing kelas. Main bareng juga enggak apa-apa. Diajak rekreasi juga alhamdulillah. Mungkin Kak Anang punya destinasi wisata yang menarik di Jember, nanti kegiatan alam terbukanya ada di sana. Nah, itu kami yang dari luar kota, ya alhamdulillah bisa lihat pemandangan di Jember. Begitu Kak Ocit ya? Ya, Kak Ocit. Oke. Iya Kemudian Kak, yang di selanjutnya Papuma. gimana Kak? Kak Nyoto? Di Papuma. Oh gitu. Wah, jadi praktek melatih. Maaf. Setelah kegiatan alam terbuka itu ada praktek melatih. Nah, kalau alam terbukanya kemudian disambung dengan praktek melatih di sana cukup kira-kira Kak Nyoto ya waktunya ya? Cukup, Sampai sore ya? Setuju kan? cukup. Setuju. Ya, ya, bisa dirancang nanti Kak Anang kita itik-itik Kak. Berarti Oke. 1 hari di Nah, sana itu. ya 1 hari ya. Kak Anang garuk-garuk kepala loh Kak Acit. Enggak Berarti tanda masalah. setuju Apa katanya. kata bendara itu nanti? Oh, apa kata benda? Apa kata Kak Nur ya? Kan ketempatan saja saya. apa apa kata Kak Nur? Oke. Ya, nah kakak-kakak sampai di sini kemudian ada menyusun dokumen pelatihan. Nah, menyusun dokumen pelatihan eh, bisa kita kaitkan dengan desain pelatihan yang mereka susun. Jadi kalau mereka misalnya punya tugas desain pelatihannya itu adalah melaksanakan KMD untuk 1.300 peserta misalnya. Nah, itu berarti bagaimana desainnya, kemudian bagaimana dokumen apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini harapannya antara desain dan dokumen ini ada saling informasi. Sehingga mereka nanti paling tidak setelah selesai KPL punya satu bundle, satu portofolio yang isinya adalah desain pelatihan dan beserta dokumennya. Nah, syukur-syukur dari hasil praktek ini 3 ya Kak ya, dari praktek melatih, 4 praktek melatih, praktek alam terbuka, kemudian menyusun desain dan menyusun dokumen itu bisa jadi satu bundle, begitu bisa jadi hasil yang bagus yang bisa digunakan untuk oleh-oleh bagi mereka. Dan mungkin bisa juga kalau disempurnakan jadi produk hasil KPL. Mudah-mudahan kakak-kakak ya nanti di dalam proses itu kita tidak menemui suatu kesulitan, kita bisa mewujudkan itu. Nah, kemudian RTL disusun terkait bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Nah, untuk RTL ini dan RTL dan refleksi, Kak Ojit, buku refleksi dan RTL ini sudah tertuang di dalam agenda, Kak Ojit. Jadi mereka nanti oleh Kak Nur itu dibuatkan agenda. Nah, agenda itu isinya adalah resume kegiatan mereka, kemudian ada RTL-nya dan ada refleksinya. Jadi dalam bentuk tertulis tidak virtual seperti yang biasa kita lakukan supaya ada kenang-kenangan dan supaya harapannya tidak ada saling copy seperti biasanya kalau itu virtual kan. Wah, saya tak lihat ini walaupun linknya kita berikan berbeda ternyata mereka lebih pinter mengelabui kita, masih saja bisa tetap copy pilih temannya. Nah, dengan mereka menulis tangan, itu kita mengurangi itu kakak-kakak. Nah, nih, selesai, kemudian ada malam gembira dan renungan, ini seperti biasa yang kita lakukan. Nah, kakak-kakak, dari skenario yang kita buat ini, supaya lebih jelas, akan saya tunjukkan
karena sudah saya tuangkan di dalam sebuah jadwal. Nah, saya stop dulu, kemudian saya akan mengirimkan jadwal, Kak, ya. Nah, nanti. Nah, saya akan share jadwalnya, Kakak, jadwal dengan Kak pembagian Mason tugas. ngantuk ya, Kak Mason. Kak Mason ngantuk, ngopi. Sama sekali tidak, aman, masih aman. Ya. Kuwi mandek Nah, nanti, ini Kak Kakak. Mason. Mandek nanti. Ngadep tengah rumah. Oh, sudah sampai depan rumah tapi enggak masuk rumah. Wah. Sambil ngopi, Kak Oji. Dengar omahe wong atau piye? Belum, masih mendengarkan Nah, tim itu. bicara. Nah, Kak Ojit, Kak Maksun sudah disediani durian itu sama Kak Hani. Durian runtuh. Durian runtuh. Nah, kakak-kakak, dari skenario yang tadi saya sampaikan, ini saya coba menyusun jadwalnya, kakak-kakak ya. Jadwal dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-7. Nah, hari ke-1 ini saya mencontoh memodifikasi dari yang tertuang di 048, contoh jadwal. Jadi pagi itu ada registrasi, kemudian ada tes awal, orientasi kursus, dinamika kelompok, dan pembukaannya baru malam hari. Nah, kita menyesuaikan, semoga saja sambil menunggu kehadiran dari Pusdiklatnas gitu. Jadi kalau kita buka di pagi hari, nah seperti biasa kita lakukan, itu saya khawatir kalau beliau masih ada kegiatan lain sehingga beliau belum bisa hadir bersama-sama. Jadi untuk antisipasi karena jauh dari jaraknya, maka pembukaan dilakukan di malam hari. Jadi pembukaan pada pukul 19.30, kemudian dilanjut dengan jam pimpinan. Nah, sebelum saya jadwal ke yang lain, kakak-kakak, saya akan sampaikan dulu pembagian waktunya ya, kakak. Pembagian waktu secara umum. Jadi pembagian waktu secara umum dari pukul 4 sampai dengan pukul 7 itu adalah pagiku menyapa, di sana ada ibadah, ada olahraga, dan ada giat pribadi. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 8 ini ada apel ataupun upacara pembukaan dan inspirasi kegiatan hari ini. Jadi kita menyampaikan kegiatan hari ini itu apa, kemudian harapannya dengan apa yang kita sampaikan pagi sebagai pancingan itu muncul inspirasi dari mereka. Nah, kemudian di pukul 8 sampai pukul 10.15, nah ini ada sesi 1, ada yang sesi 1, ada yang sesi separuh ya Kak ya. Kemudian di pukul 15 sampai dengan pukul 10.15 sampai dengan pukul 10.30 ini kita beri waktu istirahat sejenak, ada coffee break supaya ada refreshing bagi mereka. Supaya segar Mungkin kembali. ada jenuh karena sudah 2 jam seperempat mereka berproses. Nah, dimungkinkan kecapean. Untuk menghindari itu, maka ada seperempat jam mereka istirahat. Kemudian dilanjut lagi sesi yang kedua di pagi hari adalah pukul 10.30 hingga pukul 12. Nah, pukul 12 hingga pukul 13.30 itu ada isoma. Nah, pukul 13.30 hingga pukul 15 ini ada sesi sore. Sesi 1. Nah, ada jeda lagi seperempat jam 15.00 sampai dengan 15.15. Nah, ini kakak, jika misalnya ternyata materinya itu sama oleh satu pengampu, nah misalnya, wah kalau gitu istirahatnya nanti aja terakhir. Nah, monggo nanti ini saya kira bisa dirundingkan pada saat berproses. Kalau misalnya, oh ini ternyata waktunya fundamental itu sampai melebihi jam istirahat, istirahatnya biar panjang ditambah nanti, monggo kakak-kakak, itu tergantung perjanjian kakak-kakak dengan peserta. Nah, kemudian pukul 15.15 hingga 16.45 itu
adalah sesi 2 di siang hari, 15.45 sampai dengan pukul 17 itu ada apel atau upacara penutupan latihan. Nah, pukul 17 hingga pukul 19.30 itu adalah isoma dan giat pribadi. Nah, di sesi malam itu hanya pukul 19.30 sampai dengan pukul 21.30. Nah, mengapa hanya sampai segini, sampai pukul 21.30, harapannya ada waktu yang panjang untuk pendampingan. Nah, selesai sesi malam itu pukul 21, dilanjutkan 21 sampai 21.15 itu ada resume dan pergantian piket. Nah, pukul 21.15 sampai dengan pukul 22 ini adalah pendampingan kakak-kakak. Pendampingan dan diskusi kelompok. Jadi waktu pendampingannya ini ada waktu 45 menit. Kita buat panjang supaya apa? Karena ini KPL mereka mungkin banyak sekali menemui masalah di dalam mereka bekerja karena mereka ini full penugasan, banyak sekali penugasan yang harus mereka lakukan, maka ada pendampingannya diberi waktu yang agak panjang. Nah, hingga pukul 22. Pukul 22 sampai dengan pukul 4 ini adalah jam istirahat malam untuk mereka. Walaupun nanti ada penugasan itu urusan kedua, yang penting di jadwal ini sudah tertera pukul 22. Selanjutnya setelah pukul 22 kita akan diajak Kak Jainuddin untuk ngopi gitu Kak. Nah, Kakak sudah selesai sampai di hari pertama, kemudian yang di hari kedua ini adalah fundamental gerakan pramuka. Nah, fundamental gerakan pramuka ini kami berharap yang terhormat Bapak Ganet dan Pak Kiai Jainuddin untuk jadi pengampunya. Fundamental gerakan pramuka. Kemudian Kapita Selecta ini saya minta dengan hormat dan berharap semoga Kak Layan bersedia untuk menyampaikan terkait materi Kapita Selecta. Nah, supaya katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya Kak Layan ya. Jadi Kak Layan masuk kelas, kemudian memberikan sesuatu kepada teman-teman. Tentunya teman-teman sangat menunggu dan sangat berharap. Kak Layan meninggalkan ruang, Kak. Hah? Kak Layan ada perlu meninggalkan Zoom. Tapi ya 10 menit. Oh gitu loh. Oh ya wis nanti. Ya, enggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nanti kan Nanti jadwal monitor. disampaikan beliau paling tidak kan. Oke. Nah, kemudian di sini terkait problematika. Nah, problematika ini kakak-kakak, ini dari hari kedua, sesi siang hari kedua, dan berakhirnya problematika itu sampai hari ketiga besok siangnya kakak. Jadi panjang sekali karena apa? Di problematika ini adalah dora kita. Dora kita ada di sini. Yaitu problematika kepelatihan yang pertama adalah hubungannya dengan bagaimana pengelolaan angsa, nah, dan pendalaman tugas pelatih melalui penugasan. Jadi di sesi pertama problematika ini kita hanya bagaimana pengelolaan orang dewasa, bagaimana 047, bagaimana 048 secara sepintas, kemudian mereka diberikan penugasan terkait dengan yang 3 tadi. Mereka harus mendesain, mereka harus ya seperti kursus lah. Seperti layaknya sebuah kursus, mereka harus membuat desainnya, kemudian mereka harus pembagian tugas, mereka harus menyusun praktek membina. Namun bentuknya tidak perorangan, bentuknya adalah kelompok. Jadi nanti mereka bekerja kelompok, mendesain di kelompok, kemudian termasuk praktek, juga salah satu yang praktek, kemudian paparan desain juga salah satu yang paparan desainnya. Nah, ini di pukul 13.30 hingga 15.30. Ini sampai berlanjut dari hingga pukul 16.45. Jadi setelah ada paparan di sesi 1 ini, ada diskusi tentang peran dan tugas pedoman anggota dewasa, kemudian ada problematika mereka harus menyusun desain,
membagi tugas dan sebagainya. Ini tugas pengelolaan kursus lah pokoknya. Kita berikan satu tugas pengelolaan kursus. Nah, kemudian di malam harinya ini mereka sudah menyampaikan presentasi desain. Presentasi desain dari yang dikerjakan di sore hari. Presentasi desain masing-masing kelompok diwakili oleh seorang. Nah, kemudian di hari ketiganya mereka adalah praktek melatihnya. Di problematika ini mereka praktek melatih. Nah, dari presentasi desain praktek melatih dilanjutkan di sesi keduanya pagi hari adalah lokakarya. Lokakarya yang kaitannya dengan permasalahan. Jadi menggali permasalahan di kursus ataupun di Pusdik selama mereka mengikuti menjadi anggota tim di WhatsApp-nya masing-masing ataupun ketika di kepelatihan. Jadi problematika kepelatihan itu diinventarisir dalam sebuah lokakarya. Nah, kemudian baru siangnya ini adalah manajemen konflik dan manajemen risiko serta metode penyelesaiannya. Jadi dari hasil lokakarya itu akan diselesaikan secara ilmu dikaitkan dengan ilmu yang ada di sini, di sore harinya. Nah, kemudian malamnya ini adalah bagaimana mengupas teknik presentasi dan teknik fasilitasi. Di sini mereka di hari kedua mereka sudah mempresentasikan desain. Nah, dari model mereka presentasi itu tentunya akan ada kita menemukan mungkin kelebihan ataupun kekurangan ketika mereka presentasi, kita kaitkan dengan materi penunjang. Jadi bagaimana presentasi yang baik, bagaimana menjadi memfasilitasi yang baik secara ilmuwan. Nah, secara ilmu, nah itu di sini sehingga mereka bisa menggali sendiri bagaimana teknik yang baik yang dituangkan di dalam satu bentuk literasi, buku virtual. Nah, kemudian yang malamnya adalah pengayaan metode. Sebelum diberikan satu pengayaan metode, ini mereka diberikan dulu materi terkait praktek melatih. Sehingga di dalam kita membahas pengayaan metode itu kita tidak terlalu keluar dari materi mereka, membantu mereka untuk mencerahkan ketika mereka praktek melatih. Nah, kemudian dari hasil yang disampaikan di sini itu mereka praktek melatih ini sudah merupakan penilaian, Kak. Jadi praktek melatih di sini pagi hingga sore hingga siang ini adalah sudah penilaian. Nah, karena penilaian nanti prakteknya adalah bersama pelatih pendamping masing-masing. Jadi satu kelompok itu bersama pelatih pendamping masing-masing ada waktu dari pukul 8 hingga pukul 12. Nah, karena ada waktu dari pukul 8 hingga pukul 12 ada sekitar 4 jam. Kalau pesertanya hanya 8, mereka kemungkinan bisa diberi waktu praktek itu hingga setengah jam. Sehingga mereka bisa lebih leluasa, banyak yang bisa kita gali, kita dapat memperoleh nilai berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Nah, selesai praktek melatih, penilaian pertama di praktek melatih, kemudian diberikan manajemen pelatihan. Jadi manajemen pelatihan itu yang dipandegani oleh Kak Ahya dan Kak Anang. Kemudian kita semua seluruh tim membantu karena ini bentuknya adalah talam kerja. Nah, ini penyelesaiannya sampai di sore hari. Jadi dari pukul 13.30 hingga pukul 16.45. Nah, malamnya adalah menyusun desain pelatihan. Menyusun desain pelatihan di sini, kemudian dipresentasikan setelah kegiatan alam terbuka di siang hari ini. Presentasi desain pelatihan di sini. Paginya ada kegiatan alam terbuka, sorenya ada kegiatan presentasi desain. Nah, malamnya
ini ada menyusun dokumen pelatihan. Nah, menyusun dokumen pelatihan, presentasinya adalah di hari ke-6. Nah, pretest dan posttest sebelum mereka presentasi desain pelatihan, ini sudah ada proses posttest dulu, Kak Oji. Jadi posttestnya tidak sore hari, tapi posttestnya pagi hari. Nah, presentasi desain sampai pada mengkaitkan hingga menjadi sebuah portofolio. Nah, nih sebelum menuju ke malam gembira, ini sudah ada penyusunan RTL. Nah, penyusunan RTL, ada malam gembira dan ada renungan. Nah, berarti sebetulnya di sini sudah selesai ya. Di sini sudah selesai. Hari ke 7-nya open forum dan upacara penutupan. Ya enggak tahu lagi kalau misalnya bisa diangkut pagi ya Kak ya. Angkut malamnya sekali. Nah, itu kakak-kakak sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan untuk penyempurnaan apa namanya skenario dan jadwal ini sebelum nanti saya share di grup. Monggo, saya persilahkan. Saya Kak Farida. Ya, monggo Kak Oji. Kita sudah menyiapkan buku yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, yang didesain itu memang sekaligus selain untuk catatan-catatan peserta, tapi memang di dalamnya memang sudah ada isian untuk menulis refleksi serta resume ya Kak. Ya, sudah ada menulis refleksi dan sudah ada RTL. Ya, itu berarti sudah 6 hari ya, berarti sudah 6 lembar gitu ya. Ya, 7 hari. Karena di situ ada 7, sudah 7 hari 7 lembar. Ya. Ya, Kak. Oke. Terima kasih. Itu yang mungkin baik untuk kali ini ya. Ya. Ini. Terima kasih Kak Farida. Dilanjutkan di kemudian hari, Kak. Baik, terima kasih Kak Farida, Kak Ojit. Untuk tanggapan pertama atau arahan, mohon pertama kesediaan Kak Ganet untuk memberikan atau apapun arahan Kak Ganet. Monggo Kak Ganet. Dari apa yang sudah disampaikan Kak Farida tadi. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam bayangan saya ini sudah sophisticated, apa namanya? Sophisticated itu apa bahasa Indonesia? Sudah canggih alurnya dan desain pembelajarannya. Yang ingin saya sampaikan di forum ini, dalam pemikiran saya, lulusan KPL itu kan nantinya jadi seorang orang pelatih pembina pramuka yang levelnya itu ma'rifat. Jadi sudah level keempat kan, KMD, KMR, KPD, KPL. Levelnya sudah. Oleh karena itu, lulusan KPL itu kita harapkan sudah sadar betul tentang filosofi yang ada dalam gerakan pramuka. Oleh karena itu, di dalam pendalaman ketika pendampingan ketika malam hari, hal-hal ini harus tersampaikan kepada para peserta. Mungkin pada saat sesi-sesi formal di kelas tidak tersampaikan, tapi ketika sesi-sesi malam refleksi itu hal-hal ini bisa masuk ke ranah pikir peserta. Karena faktanya, meskipun dia lulusan KPL dan sudah menjadi
pelatih pembina pramuka yang melanglang buana, tetapi saya amati masih banyak teman-teman yang belum capaiannya pada filosofi, kesadaran akan filosofi yang ada di dalam gerakan pramuka. Oleh karena itu ini harus kita tanamkan. Itu satu. Berikutnya yang ingin saya tanyakan, ketika waktu lalu itu di akhir kegiatan kursus ini ada semacam ulang janji, penetapan hati bahwa oke, aku akan menjadi pelatih pembina pramuka yang maksimal dan optimal. Maka itu dalam bentuk ulang janjinya demi negara dan bangsa, maka dia akan menghormat merah putih dan mencium merah putih. Adakah kegiatan ini direncanakan ataukah hanya ini sebelum upacara penutupan ya, sebelum pengumuman kelulusan begitu. Nah, setelah renungan menjadi malam terakhir itu. Ini menjadi pertanyaan saya. Kedua, berikutnya Kakak, kalau saya lihat jadwalnya ke permainan alam terbuka, kebetulan ini saya sudah nyiapkan buku referensi saya ini. Ini buku referensi saya ini. Team Game for Trainer. Ini sudah bukunya tebal ini. Ada juga ini pegangannya untuk outboard bond juga ada. Saya berharap teman-teman juga mempunyai referensi-referensi termasuk untuk metode pelatihan ya. Misalnya active learning misalnya. Itu ada beberapa model. Dan apakah para peserta ini sudah bisa membedakan apa itu metode, apa itu model, apa itu strategi, apa itu pendekatan. Nah, oleh karena itu maka di dalam khusus kita tadi nanti di sesi mana itu ada kesadaran untuk itu. Oh ini model ini, oh ini pendekatan. Tapi disentuh juga biar tahu mereka bahwa. Lantas yang menjadi pertanyaan saya juga berkait dengan pendidikan formal sekarang yang dengan P5 itu bagaimana nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan keseharian teman-teman peserta kursus yang mayoritas mungkin dari dunia kependidikan. Ini mungkin bisa disiapkan bagaimana nanti hubungannya antara apa yang dilakukan dalam gerakan pramuka dan apa yang dilakukan di dalam pendidikan formal. Saya kira itu yang menjadi pikiran saya. Terima kasih Kak Indawan. Baik, baik, terima kasih Kak Ganet. Kakak sekalian, paling tidak ada 3 hal yang saya tangkap dari Kak Ganet. Beliau mengingatkan pentingnya, saya pun sependapat, adanya ulang janji bagi mereka. Dan pemantapan mereka sebagai pelatih yang paripurna, yaitu ada sebuah renungan. Nah, ulang janji. Di situ insya Allah sudah, kalau saya baca, mudah-mudahan tidak terlalu salah, itu tanggung jawabnya Kak Maksun dan Kak Rum itu di butir nomor 23. Mudah-mudahan nanti bisa berkomunikasi, membuat skenario-nya seperti apa. Monggo Kak Maksun bersama Kak Rum. Berikutnya metode latihan, ya menurut saya itu ada di Kak Nyoto dan Kak Rum itu rupanya. Monggo nanti bisa. Saya sependapat kadang-kadang
sudah berani ngomong ngalor ngidul tapi tidak bisa membedakan apa itu metode pelatihan dan yang lain. Baik. Lalu yang perlu kita pikirkan juga kajian itu pasti akan muncul, itu masuk di mana nanti kalau kita angkat tentang P5. Baik, kakak sekalian, menarik sekali, itu yang perlu kita pikirkan masuk di situ. Ini kalau saya berpikir KPL ini memang kita akan mencetak para, tidak hanya pelatih paripurna, tapi mencetak para pemimpin, nggak mudah. Dan ini kakak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa saya tetap berharap kita benar-benar dapat mengelola sebuah andragogi yang mantap begitu, andragogi yang mantap. Kenapa? Ya sudah tidak zamannya orang dewasa dijak pedagogi begitu. Oke, salah satu kenapa kita ini pelatih mereka, sehingga kita harus memberikan contoh, berikan teladan bahwa oh yang benar seperti itu. Nah, seperti itu kakak sekalian. Baik, kakak sekalian, tadi ditawarkan untuk yang lain. Monggo, setelah kita mendapatkan pertama dari Kak Ganet, matur nuwun Kak Ganet, monggo yang lain ada yang ingin diusulkan atau ditanyakan dari yang sudah disampaikan Kak Farida. Monggo, silakan. Ya, saya Kak Indawan. Iya, monggo Kak Masun. Ya, saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ganet. Jadi harapan kita secara tahapan pelatih lulusan KPL ini kan tadi sudah makrifat. Saya sepakat itu, istilah itu saya setuju. Kemudian kalau kita kembalikan ke metode kepramukaan kita, justru yang hasil ADART terbaru itu makin kena. Karena kalau dulu metode kepramukaan kita itu 8, sekarang 9. Dan yang ke-9 itu adalah memasukkan kembali kiasan dasar menjadi salah satu dari metode kepramukaan kita. Kalau kita kembalikan ke kiasan dasarnya Pusdiklada Jawa Timur itu makin pas. Seperti yang sering kali kita singgung-singgung. Jadi kalau KMD, KML itu ceritanya masih kokrosono, masih keras, masih temperamental, tapi ketika sudah KPD apalagi KPL itu kelasnya sudah wasi, dan wasi itu bahasanya Kak Ganet tadi sudah makrifat, makanya namanya wasi Jolodoro. Saya kira pas itu, nanti kalau kita hubung-hubungkan itu pas. Jadi Anda ikut kegiatan di Pusdiklada Jawa Timur, sekarang tahapannya Anda sudah menjadi seorang wasi. Jadi tidak lagi sekedar berdebat soal kekuatan fisik, tapi sudah mengarah kepada bagaimana kekuatan jiwa, mental itu menjadi baku, menjadi dasar. Saya kira ini menjadi bahan kajian, bahan penegasan, bahan pemantapan di forum-forum yang nanti akan bergulir di KPL. Saya kira saya sangat sepakat. Terus mencoba menghubungkan pola-pola kepramukaan yang ada di KPL dengan praktek-praktek real di lapangan yang berkaitan dengan tugas sehari-hari mereka, apakah itu yang di Dinas Pendidikan, misalnya dengan P5, atau mungkin tidak di Dinas Pendidikan, mungkin ada yang menjadi panwas, menjadi apa, artinya ilmu tentang kepramukaan itu idealnya bisa dengan gampang dimasukkan ke tempat kerja mereka. Mungkin nanti yang urusan P5, di kita kan ada Kak Ojit, ada Kak Anang yang pekerjaan setiap hari ngurusi P5 itu, nanti kan bisa celah-celah mana yang bisa disinggungkan, saya kira
sangat banyak, itu bisa dicoba hubung kaitkan. Terus urusan tadi game tadi saya sepakat kalau Kak Kandet nanti kita mohon untuk langsung menghandle itu karena biar nanti langsung sambung dengan referensinya. Saya kira itu Kak tambahan garis bawah saya. Matur suwun. Iya, matur nuwun Kak Masun. Baik Kakak sekalian, silakan yang lain. Wah, kalau sudah ke sana nanti salah satu narasumber kita, fasilitator kita, ini ada dosen psikologi. Nah, itu kena sekali itu. Iya, Kak Jai. Silakan Kak Jai. Ini kebetulan beliau psikolog ini mungkin. Ya. Silakan sekarang. Terima kasih Kak. Yang pertama, dalam rangka untuk pengembangan adaptasi IT, kita kan ada praktek melatih di dalam ruangan ya. Ada melatih di dalam ruangan? Ya, betul Kak, ada praktek melatih. Nah, praktek melatihnya kalau di dalam ruangan sepertinya tidak mungkin kita lakukan Kak. Karena kalau praktek melatihnya di dalam ruangan, saya khawatir mereka kita menyediakan banyak LCD. Nah, prakteknya kita gunakan praktek di luar ruangan. Jadi mereka menggunakan media yang bisa mereka gunakan. Non LCD. Non LCD. Baik, ya. Terima kasih. Kalau memang nggak ada, tidak saya lanjutkan. Yang kedua, kita untuk mencoba menuju pada makrifat pada hasil kepelatihan. Kita di KPD sudah mampu membuat kompilasi antologi kontemplasi para pelatih. Nah, oleh karena itu, KPL jangan sampai tidak membuat itu. Berharap nanti setiap para peserta KPL itu pasti membuat makalah. Makalah itu nanti yang akan kita kumpulkan, kemudian kita edit menjadi karya KPL 2024 di Jawa Timur. Oleh karena itu kami berharap nanti saya akan siap mengedit. Nanti saya minta bantuan dengan Kak Anang, mungkin karena Kak Lili tidak ikut. Oleh karena itu saya akan join dengan Kak Anang untuk bagaimana pola untuk hasil dari makalah para peserta itu menjadi pengembangan literasi warga Jawa Timur yang merupakan karya daripada para peserta. Oleh karena itu kami berharap juga nanti akan kerjasama dengan Kak Mahsun yang bagian desain cover daripada karya itu. Kemudian kita coba untuk membuatkan drafting daftar isi sehingga nanti ada keseragaman. Karena pengalaman kemarin di Magetan itu drafting daftar isinya lemah. Oleh karena itu KPL harus lebih bagus dan lebih sempurna. Kami berharap nanti apakah nanti saya yang membuat saya atau bagaimana terserah. Yang jelas pada saat itu jadi akan saya kirimkan dan dikirimkan pada para peserta sebagai pedoman untuk pengembangan penulisan karya tulis persyaratan masuk daftar KPL. Itu sehingga nanti lebih sempurna dan seragam. Kakak sekalian yang sangat kami hormati, luar biasa istilah Kak Ganet, makrifat terhadap hasil kursus ini menjadi sesuatu yang ada peningkatan kualifikasi dalam standar. Kalau dalam bahasa agama, kalau di KMD, KML, KPD masih syariat, kita kembangkan pada torekot dan makrifatnya pada KPL nanti. Oleh karena itu, kemampuan mereka kita lihat dari bagaimana menulis dari karya tulis untuk persyaratan masuk KPL. Oleh karena itu, perlunya kita menyempurnakan dalam rangka agar KPL kita ada hasil yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai
Kasanah Pengembangan Literasi di Gerakan Pramuka Jawa Timur dan nanti akan digitalisasi. Jadi hard kopinya ada, kemudian apabila dilacak di medsos, kita juga akan unggah di di Gilip Digital Library. Saya kira itu Kak, terima kasih. Saya berharap kita akan bersama-sama untuk kompak untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Jawa Timur luar biasa. Terima kasih. Bapak sekalian, ada tambahan sebentar Kak. Oke. Nilai psikologis daripada para peserta itu bisa dinilai dari tantingan. Tantingan dan renungan. Ini akan merubah mindset, pikiran maupun hati atas bagaimana kita ini mempunyai kualifikasi pelatih yang luar biasa lahir maupun batin. Karena apa? Kak Ganet menyarankan untuk bagaimana menghormat kepada bendera pramuka. Pada tantingan di KPD biasanya agak abai. Untuk peningkatan kecerdasan, untuk meningkatkan kecerdasan atau hasil sesosif, memang perlu dicamkan betul ketika tantingan mau ulang janji, mau berjanji atas pengabdiannya pada pramuka, pada renungan itu yang harus kita kondisikan sedemikian rupa sehingga bernilai baik itu pedagogis maupun psikologis. Saya kira itu Kak, terima kasih. Baik, matur nuwun. Alhamdulillah dilengkapi. Mantap. Baik Kak Jai, tadi sempat disampaikan Kak Farida, itu iya, tulisan itu kita dukung, itu adalah produknya nanti, KPD aja bisa, masuk KPL tidak, gitu ya. Saya sepakat, saya setuju. Yang berikutnya itu ada karya peserta, itu dari tugas-tugas membuat konsep pelatihan dan sebagainya, itu silakan nanti kita bukukan juga. Ya. Bagus, baik, matur nuwun. Nah nanti monggo Kak Jai, mohon Kak Ganet juga bersama mendukung yang tadi sudah ditugaskan Kak Rum dan Kak Mahsun untuk tantingan renungan itu kita desain selama di sana. Baik, kakak sekalian silakan yang lain barangkali ada yang ingin menyampaikan sebelum Kak Anang ya. Kak Ojit apa Kak Anang? Kak Anang. Kak Anang dulu. Kak Anang, iya monggo Kak Anang. Iya Kak Anang monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak, ini yang saya tanyakan ini karena berkait dengan kondisi tempatnya. Nah, ini karena ada 2 kelas secara formal memang 1 kelas, secara formal ada 2 kelas dan jumlah pesertanya 85. Nah, pelaksanaannya ini nanti itu kita pisah 2 kelas itu atau jadi 1 karena ini kan juga berkait dengan model pembelajaran yang akan kita gunakan atau strategi pembelajarannya atau metodenya seperti apa itu akan menentukan karena di sini ada 2 kelas dan masing-masing dilihat di jadwalnya Kak Farida itu ada 2 pengampu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi disentil Kak Farida kegiatan alam terbukanya bisa explore Jember enggak ya nanti kita bicarakan Kak apakah kita mau cari yang karena peserta itu kalau modelnya seperti di Banyuwangi itu Kak Farida ya Kak Farida Kak Ojit di Banyuwangi itu peserta berinisiatif keluar bawa mobil langsung maka panitia tidak mengeluarkan biaya tapi inisiatif ya kita kondisikan agar masing-masing kelompok itu bisa keluar hanya tinggal kita mengarahkan ke tempat yang mana begitu. Saya kira itu Kak. Terima kasih. Baik, matur nuwun. Untuk keluar Kak praktek melatih tadi saya anggap usulan guyon kalau di Papua ya nggak mungkin. Pertama terlalu jauh, yang kedua itu kita akan bising karena deburan ombak itu.
Di sana yang lencer tok di sini. Baik. Alternatifnya barangkali saya akan mencoba mendekati Padepokan Arun Sabil begitu. Kita masuk di Padepokan Arun Sabil itu banyak tempat-tempat rindang di situ. Nah, saya akan deketi Dan dekat jaraknya. ya Kak Warda nanti. 10 Ya, menit nyampe. saya optimis beliau akan senang. Tapi nanti kita sepakati saja. Baik, matur nuwun. Yang lain monggo, barangkali masih ada. Saya, Kak. Yang tadi Kak belum dijawab Kak, yang satu Kak Indawan. Yes. Apa ya tadi lupa. Pembelajaran ini kan 2 kelas. Pembelajarannya nanti jadi 1 atau dipisah 2 kelas. Ya. Oke. Silakan Kak Farida, konsepnya gimana? Ya, yang jadi sekaligus nanti aja Kak sekalian atau ya konsep Kak Anang di situ ada kelas besar. Kemudian ketika praktek melatih, praktek presentasi desain di problematika 2 dan 3 berapa ya? Problematika 3 dan 4 itu pisah per kelas. Kalau yang di praktek melatih dan presentasi desain, presentasi dokumen itu per kelompok. Nah, jadi kalau kita lihat organisasinya ada kelas besar, ada kelas, ada kelompok. ada kelas dan ada kelompok, begitu. Nah, sehingga kita kalau yang kelompok mungkin mudah-mudahan di sana banyak tempat-tempat yang seperti biasanya kita gunakan. Oh, saya bawa ke sini, saya bawa ke sini, seperti kita di Banyuwangi dulu kan ada yang dibawa ke rumah, ada dibawa kemana begitu. Kalau nah, itu tapi ini sekali, karena waktunya sebentar tidak jauh Kak. Jadi hanya di sekitar tempat. Nah, kalau misalnya seperti yang diharapkan oleh disampaikan oleh Kak Indawan tadi terkait bagaimana apa dibawa ke Pak Arun Sabil itu mungkin bisa pada saat kita di alam terbuka sekaligus ternyata bukan praktek melatih Kak. Setelah alam terbuka itu adalah desain, paparan desain. Nah, sehingga kalau mungkin kita gandengkannya di situ. Cuman kalau paparan desain itu mereka ke sana mereka harus membawa berbagai macam alat untuk memaparkan. Mungkin mereka punya flip chart atau punya apa untuk dipaparkan. Nah, itu yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Nah, sekaligus Kak, mumpung saya itu saya sampaikan seperti yang disampaikan Kak Gane tadi sudah dijawab oleh Kak Indawan bahwa di renungan terakhir, di hari terakhir itu ada renungan untuk tantingan Kak Ganet. Hanya saja karena ini dijadwal, tidak kita sampaikan, ini loh, kita tantingan. Nah, jadi hanya disampaikan renungan begitu saja, tapi pada dasarnya sebetulnya adalah tantingan. Kemudian yang strategi dan sebagainya nanti akan dikupas di metode, pengayaan metode. Kemudian untuk P5 ini harapannya adalah kaitannya adalah pada lokakarya problematika kepelatihan. Di lokakarya ini harapannya bisa muncul P5. Nah, ini ada saya pasang Kak Aya dan Kak Ojit karena beliau kan makan sehari-harinya kan P5, tidak seperti kita yang sudah tidak kenal P5. Makanya di sini saya pasang Kak Aya dan Kak Ojit. Ya, di sini untuk tantingan saya pasang Kak Masun dan Kak Rum karena kedua beliau itu adalah puitikus ya, bukan politikus tapi puitikus. Nah, gitu. Kemudian yang di alam terbuka Kak Ganet. Nah, ya, ini suhunya saya pasang di sini di alam terbuka. Nah, harapan saya yang ditunjukkan Kak Ganet itu kan yang dulu pernah mau kita jadikan, ternyata belum jadi. Siapa tahu nanti kemarin sudah diperdalam di Unipa, sudah dicoba lagi di Unipa, diingatkan kita mengingat, di Unipa ya? Kemarin yang kita ingatkan lagi itu di Unipa, tapi kan di Unipa itu hanya sekedar mereka melaksanakan, bukan menciptakan. Nah, ini KPL, berarti mereka harus menciptakan. Nah, ini harapan saya nyidik-nyidiknya Kak Ganet di sini ilmunya diserap ya untuk dikeluarkan lagi bagaimana mereka bisa menciptakan, tidak melakukan. Tapi mereka bisa menciptakan bagaimana menciptakan kegiatan yang bisa digunakan untuk
pembelajaran kepramukaan oleh para pembina. Tapi di situ ada langkah-langkah yang bagaimana briefingnya, debriefnya. Jadi tidak hanya sekedar saya membuat rancangan kegiatan alam terbuka, tidak. Tapi membuat kegiatan alam terbuka yang berbobot, yang terputus karena ditinggal Kak Ganet ke Jakarta dulu. Ya. Nah, ketika ditinggalkan yang di sini tidak terlaksana itu. Nah, sampai di situ metode P5 itu Kak Maksud. Nah, Kak J, literasi. Di sini Kak J, di sini ada teknik fasilitasi dan teknik presentasi. Harapannya mudah-mudahan di samping digunakan sebagai sarana untuk refleksi kegiatan problematika pada saat mereka paparan desain. Nah, ini juga bisa digunakan untuk melihat hasil kerja mereka. Cuman di sini karena saya bukan seperti Kak J yang sudah paham sekali, saya nulisnya hanya virtual, buku virtual, boleh disempurnakan ya. Jadi itu hanya harapan saya bisa jadi buku virtual. Kalau kemarin itu buku real, kalau sekarang bisa jadi buku virtual, siapa tahu Kak J punya satu link sehingga buku virtual kita itu laku jual, artinya bisa dibaca oleh orang lain. Begitu Kak J. Nah, itu harapannya. Nah, di sana ya, jadi itu sudah selesai. Nah, fundamental Kak Ganet ya, Kak Ganet, di sini harapannya rohnya KPL itu ada di fundamental, mudah-mudahan bisa dikenalkan oleh Kak Ganet. Dan untuk Kapita Selekta, bagaimana kepelatihan, dunia kepelatihan yang saat ini sudah melalang buana ke berbagai macam tempat, sudah paham bagaimana model kepelatihan di sini, di sana, dan bahkan di dunia. Nah, oleh karena itu, mohon maaf Kak Lain, saya minta bantuannya untuk menyampaikan di Kapita Selekta. Ya, Kak, mudah-mudahan saya menempatkan ini tidak salah, dan mohon maaf kalau memang salah, saya bersedia ini untuk direvisi. Begitu Kak Indawan, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Farida. Baik Kakak, barangkali masih ada? Saya nambahkan Kak. Iya, silakan Kak Ujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambah apa yang disampaikan Kak Ganet tadi tentang Saya proyek, mau tanya Kak. Proyek pelajar Pancasila, yaitu justru pengalaman kita selama ini bahwa dari Kemdikbudristek itu sebenarnya dulu ada penguatan kurikulum 2013 agar bisa memunculkan karakter. Jadi dari kegiatan mempraktekkan metode kepramukaan itu justru untuk membangkitkan karakter yang sekarang diringkas menjadi 6 itu. 6 itu adalah menjadi tujuan pendidikan di Indonesia. Yang itu mungkin bersinergi dengan tujuan pendidikan kepramukaan. Meliputi iman dan takwa, mandiri, karakter, penalaran kritis, berkebinekaan global, itu semua dibangun dengan penerapan metode kepramukaan. Oleh karena itu diharapkan para lulusan KPL ini nanti mampu mengemas oleh-olehnya itu yang berupa penerapan metode kepramukaan itu di dalam mapelnya masing-masing. Sehingga ini bisa menjadi motivasi, bisa kita motivasikan kepada peserta bahwa ilmu yang kita peroleh di pendidikan kepramukaan ini, di KPL khususnya, nanti bisa memperkuat teman-teman ini di dunia pendidikan. Sehingga proses pembelajarannya makin mantap, makin baik, sehingga mampu membangkitkan karakter, yaitu 6 profil pelajar Pancasila melalui tadi dikatakan oleh Kak Ganet itu P5. Sedangkan P5 sendiri itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikemas dalam bentuk konten-konten yang bisa dipilih di suatu sekolah. Misalnya kontennya adalah topiknya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi. Jadi tepat banget. Oleh karena itu hal ini bisa kita gunakan untuk mendorong mereka semakin semangat mengikuti kegiatan kursus ini.
termasuk menjadi pelatih maupun pembina pramuka. Saya kira gitu. Terima kasih Kak Inal. Baik, terima kasih Coach Cid. Jadi sehingga tadi Kak Farida bertanya, mudah-mudahan atau khawatir tidak cocok penunjukan ini yang ngampu siapa. Ternyata saya pikir cocok Kak Farida, sudah benar. Jadi kalau ini diampu nanti P5 itu masuk di Kak Ocit dan Kak Ahya, menurut saya sudah oke. Sehingga nanti harapan saya Kak Ocit dan Kak Ahya itu bisa membangkitkan tidak kita yang banyak ngomong, tapi peserta. Nah, peserta. Jadi biarkan keluar dari, tapi tugas kita, tugas Kak Ocit dan Kak Ahya merangsang mereka untuk keluar semua itu. Nah, itu akan jauh lebih menarik begitu. Nah, salah satu yang menarik kita akan coba. Saya akan ingin melihat mungkin kalau memang itu oke banget tahun depan masa bakti yang akan datang, saya ingin mengorbitkan satu peserta KPL yang kali ini ikut di Jember, yaitu ada seorang guru besar, seorang profesor dari Universitas Negeri Jember. Nah, itu nanti kita akan lirik begitu. Nah, salah satunya silakan Kak Ahya dan Kak Ocit memerankan peserta. Ya, di situ ada saya yang rupanya beliau begitu bersahaja tapi penuh bobot itu. Seorang guru besar itu. Tidak hanya itu, yang lain pun. Dan kakak sekalian, ternyata peserta di Jember ini tadinya tidak sampai 80, tapi banyak yang pindah. Nah, salah satunya ada pindah dari NTT, peserta dari NTT, itu tadinya daftarnya di Malang, dia pindah ke Jember. Dan hari ini ada 2 orang yang pindah, dari Bangkalan pindah ke Jember. Karena ada persoalan-persoalan ini pindah. Jadi saya membuka untuk nambah ke Jember itu. Jadi yang banyak dari Malang, dari Blitar tidak ada yang pindah. Saya tidak tahu, saya dapat kabar dari Kak lain, rencana Wakakuarnas bidang binawasa kalau nggak salah itu pingin ikut KPL kita. Jadi enggak itu, nanti biar Kak lain yang menceritakan. Kalau iya silakan milih Kak Layan mau di Jember atau di mana begitu. Itu wah, dalam sejarah memang kita itu ditantang. Dulu Prof Yana ikut KPL di kita. Iya, ya almarhum. Nah, sekarang itu ada Wakakuarnas yang mau ikut katanya. Nggak tahu jadi atau enggak itu. Saya tunggu. Baik, kakak sekalian. Tadi rupanya Kak Hani ya. Kak Nur. Oke, dulu silakan. ya Kak ya. Silakan Kak Nur. Baik. Silakan Kak Nur. Ada pertanyaan dari peserta. Satu pertanyaannya, adakah TM untuk peserta? Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari peserta terkait karya tulis. Ada yang bingung, Kak Nur, ini dikirimnya kemana? Karena saya juga tidak tahu Kak format yang di link itu, Kak. Sehingga saya jawab sudah japri aja. Akhirnya saya kirim ke panitia. Tapi panitia, salah satu panitia mengatakan kumpulkan aja Kak Nur. Andai saya punya solusi bagaimana kalau karya tulis langsung dikirim ke Kak Jai dan minta emailnya Kak Jai, hingga Kak Jai agak leluasa menilainya, memeriksanya, tidak seperti kemarin ketika di KPD Magetan, saya itu sampai prihatin Kak Lili dan Kak Jai itu tidak tidur Kak seharian. Jadi semoga hal ini tidak terjadi. Kalau sekarang misalkan Kak Jai berkenan, saya mohon agar karya tulis bisa dikirim, kan sudah ada ini grup WA peserta, bisa ditulis di emailnya Kak Jai. Kemudian yang terakhir, saya bertanya kepada Kak Anang. Kak Anang punyakah papan berjalan
papan tulis portabel untuk setiap kelompok sebanyak 10 Pusdiklat Jember, maksudnya punya apa tidak? Baik. Kalau tidak punya mau dibelikan Kak Nang. Kak Nur, Bukan, mau sewa. Kak Nur, Daripada Boyo. untuk pengumpulan tugas Kak. agar bisa diakses oleh semua orang, usulan saya bukan di email tapi disediakan link Google Drive. Sehingga mereka Oh gitu. upload di Google Drive, semua orang yang punya link itu bisa membaca. Ya. Yang Baik, kedua, kalau kalau gitu. itu Terus papan itu tulis berjalan nggak punya kan, Nur? Kita nggak punya 10. enggak punya. Nggak punya yang Oke, papan kalau tulis tidak berjalan. punya, ada Untuk sewa papan tidak pajang, di Mas. situ untuk 1 minggu. Untuk papan pajang itu. Papan Kalau pajang tidak ada terpaksa. Bukan punya. papan pajang, Kak. Papan tulis yang biasanya untuk presentasi. Kalau Ya. papan pajang itu kan memang permanen. Ya. Ini papan tulis, Kak. Papan tulis yang bisa digeser kemana-mana, bisa Iya, dibawa kemana-mana. Atau papan portabel mungkin ya bahasa iya, anunya, iya, bahasa iya, Pak. ininya. Yang dipasang Kalau di tas tidak plano itu Kak Nur ya? Yang Kenapa? di Magetan Yang kemarin loh dijepit Kak, yang di kertas Magetan plano kemarin itu kan kan. langsung dibelikan. Iya, Ya, betul buat untuk nempel kertas plano itu. plano. Di Nah, Magetan itu itu harganya murah, Kak, di bawah papan 100. pajang itu Tapi bikin aja dari kayu triplek itu aja bisa lah, Pak. saya tidak bicara papan pajang, Kak Ojit. Saya bicara papan portable. Ya. Iya, Jadi tapi gini, bikinnya dari kayu baik kalau triplek itu gitu, bisa. nanti Pusdiklatda mohon izin Kak Indawan, kami harus mengadakan pengadaan untuk papan portabel ini. Minimal 10 dulu. Terima Kalian kasih untuk Kak yang di Indawan. Blitar sama yang di Malang nanti Kak Nur. Iya, nanti kan sambil berjalan Kak. Prosesnya kan jangka waktunya, jeda waktunya masih panjang. Ya. Nanti saya kerjasama dengan Kak Reza. Soalnya saya lihat di yang ada itu harganya di atas 300 satunya. Tapi kemarin kok Magetan di bawah 100.000. Saya belum ketemu yang di bawah 100.000. Terima kasih. Assalamualaikum Yang warahmatullahi online. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Kak Nur. Ya, sebentar Kak. Sebentar Kak Ani. Nggih, sebentar Kak Ani. Jadi saya menangkap dari penjelasan Kak Jai tadi, itu memang beberapa hari terakhir. Jadi dari edaran pengumuman KPL, kita sudah cantumkan di situ peserta membuat karya tulis. Dan saat itu asal kena saja. Nah, dengan topiknya peran pelatih dalam mencapai pramuka produktif. Ya, itu waktu itu asal kena saja begitu. Perkara nanti bermacam-macam monggo. Nah, tadi dan beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ini, beberapa calon peserta memang mempertanyakan, terutama dari luar. Nah, saat itu belum diatur, sementara sudah sempat saya umumkan, nanti diharapkan karya tulis itu dikirim lewat email atau apapun, nanti kita akan tentukan lebih lanjut, paling telat seminggu sebelum hari pelaksanaan. Jadi sebelum tanggal 27 sudah, seminggu sebelum tanggal 27 sudah dikirim. Nah, monggo, kalau mau pakai Google Form atau pakai email, monggo. Nanti kita umumkan di grup WA mereka. Namun, saya sepakat dengan Kak Jai, mudah-mudahan Kak Jai bisa segera membuatkan outline-nya Kak Jai untuk keseragaman. Biar pengalaman Magetan tidak terulang, pengalaman pahit, jadi kerjanya berat itu. Kerja berat itu Kak Jai. Jadi kalau outline-nya sudah diberikan sejak hari ini, wah itu agak ringan. Yang mau melenceng nggak nemen-nemen itu. Oke. Mudah-mudahan besok sudah bisa saya terima Kak Jai, bisa saya
umumkan di semua, terutama di yang kelompok Jember dulu begitu. Ya Kak. Ya Kak, terima Untuk kasih Kak. Insya Allah siap. Inge, matur nuwun. Nah, untuk papan flip chart, nah itu namanya papan flip chart. Kita menggunakan setiap kelompok nanti kita upayakan ke Anang, kita ada papan flip chart. Ya, kita akan siapkan kertas plano dan spidol untuk setiap kelompok sehingga menggunakan papan flip chart lengkap dengan penjepitnya. Apakah itu beli yang paling mahal, yang tengah atau murah, atau bahkan kita membuat triplek diketok-ketok, nanti urusan nantilah. Nah, mudah-mudahan duit peserta cukup, karena mohon maaf, mohon dimaklumi, kita panitia tidak berani narik iuran dari mereka itu mahal. Nah, karena kalau mahal nggak ngangkat, mereka nggak sebanyak ini mungkin yang daftar begitu. Baik, ini saja sudah banyak yang di daftarnya Kak Nur, banyak yang nyicil itu, ada yang cuma 300.000, ada yang 100.000 Kak, 100.000 ada. Ada yang 100.000. Memang itu saya yang mengizinkan Kak Nur, jadi tanya ke saya, ya sudah, yang penting semangatmu, berapapun kamu punya, yang penting bisa daftar. Nah, sisanya bayar lunasono pada hari waktu ketemu, waktu hari pertama, udah itu aja. Yang penting daftar. Punya berapa 100 ya wes lebokno. jadi nanti ini saat ini sedang berlangsung. Teman-teman panitia memang ribet ngurusi perkara hal yang begitu-begitu. Baik. Kak Hani, tentang monggo. TM Kak, tentang TM Kak. Peserta tanya. Tentang TM. Oke, saya kembalikan Pinsus. TM, gimana Kak Farida? Kemarin ketika saya diskusi